ada kekhawatiran bahwa pekerjaan manusia akan digantikan sama AI atau teknologi. Kedua, AI itu walaupun dibentuk seempatik mungkin atau semirip manusia, ternyata masih belum punya personal touch. Kalau misalnya ada seperti itu gimana? Orang yang menggunakan AI itu akan lebih bisa bersaing, lebih bisa survive dibanding orang yang nggak pakai AI. Semua data-data yang kita masukkan itu ujung akhir pengambilan keputusan itu kita selalu arahkan ke personnya adalah empathy part. Gitu. Nah, empati gimana? Kita belajar behavioral finance-nya. Jadi orang berinvestasi itu berbeda dengan orang minjem uang, beda dengan orang nabung, beda dengan orang spending. Nah, itu yang kami educate. Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Flory. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu sebenarnya ini acara apa sih? Ini sebenarnya acara tentang cerita teman-teman kita, rekan kerja kita yang sudah punya pengalaman di berbagai macam industri, berbagai macam bidang, dan tentunya punya topik-topik tertentu yang kita bahas. Hari ini saya kedatangan dua narasumber. Nama organisasinya agak-agak mirip, cuma jalurnya agak beda dikit. Yang satu, aku manggilnya Pak atau Mas atau gimana nih? Mas juga. Nah, Mas Robi, selamat datang dari Bank Nano Syariah ya. Oke. Sementara yang cantik satu-satunya iya, di paling cantik hari ini. Dari Nanovest. Betul. Ini sama-sama nano tapi jalan ninjanya beda. Jalan ninjanya beda ya. Nah, iya. Kira-kira kita akan bahas apa dan gimana? Kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi sebenarnya ini akan bahas tentang AI dan gimana sebenarnya AI itu diterapkan dan pengaruhnya seperti apa dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, karena ini cerita, sebenarnya kita kasih kesempatan dulu yang cantik perkenalan. Kerjaannya apa, mungkin tugas tanggung jawabnya apa, sebelum nanti kita bahas tentang topik hari ini. Ya, thank you Mas Mori ya, thank you. Halo semuanya yang lagi di rumah ya, dan di mana aja yang lagi nyimak. Perkenalkan, saya Nur Fitriani, tapi biasa dipanggil Fitri. Saya Head of Customer Experience, Fraud, dan juga PMO di Nanovest. Nah, sehari-hari ngapain aja sih? Sehari-hari ini biasa ngadepin komplain pelanggan gitu ya. Terus juga KYC, jadi know your customer, dan mengantisipasi nih kalau ada pelanggan-pelanggan yang nakal nih ya, kita coba bentengin dengan fraud prevention. Nah, sekalian itu saya juga support di PMO, jadi project-project strategis di Nanovest saya juga bantu di situ. Berarti operations dan PMO. Oke, berarti nanti kayaknya akan banyak hubungannya dengan AI di kerjaan kayak gimana, kita akan gali lebih lanjut ya. Oke. Thank you Mbak Fitri. Mas Robi sendiri gimana nih? Ya. Dari mana? Terus mainannya sehari-hari ngapain aja? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai jalur syariah, jalur syariah. Iya. Perkenalkan, Pak Flo, nama saya Robi Aprialdo. Saya bekerja di Bank Nano Syariah sebagai Head Data Analytic. Sehari-hari pekerjaannya ya karena judul title-nya Data Analytic, jadi emang berputar di bidang data, baik pengelolaan data, data governance-nya, dan juga AI, business intelligence gitu. Jadi emang mainnya di AI, data science. Oke. Gitu. Thank you Mas Robi. Nggak usah panggil Pak. Manggil Mas aja. Mas. Kita biasa manggil Mas ya, biar setara gitu. Nah, kita bicara AI dan sebenarnya kan kalau misalnya bicara Bank Nano Syariah, Nanovest sebenarnya di industri jasa keuangan lah ya. Betul. Secara umum. Nah, pasti orang nanya nih, hubungannya AI dengan kemudian jasa keuangan itu seberapa ngaruh, dan kemudian katakanlah trennya seperti apa? Mungkin dengan dua jalur, yang satu syariah, yang satu monggo dijelaskan. Mungkin sebelumnya pernah dari teman-teman Nanovest, tapi kalau misalnya Mbak Fitri mau jelasin lagi juga monggo.
Iya. Sekali lagi yang cantik dulu deh. Alhamdulillah ya, masih tetap yang paling cantik teman. Oke, jadi kalau untuk Nanoves sendiri, kita adopsi AI-nya itu sudah cukup lama ya sebenarnya. Dari saya sendiri yang menangani. Kalau tadi dari sisi data governance, data analytics, kalau saya dari customer experience itu dua spektrum yang berbeda, tapi AI implementasinya cukup tajam di situ. Apa aja sih AI yang saya pakai gitu ya? Nah itu terbagi menjadi dua. Yang satu memang fokus ke produknya, jadi kayak kita misalnya onboarding customer, itu sudah banyak tools-tools yang bisa deteksi nih dokumennya asli apa enggak gitu. Terus prosesnya jadi membuat segala sesuatu jadi lebih cepat dengan resiko yang jauh lebih bisa diukur gitu. Terus kita juga ada untuk pencegahan tindakan fraud gitu. Jadi kalau misalnya ada promo nih gede, Nanoves ngasih promo atau kita kerja sama partner, nah kita ada beberapa aktivitas yang kita kelola dengan AI, baik itu dalam model untuk pencegahan fraudnya maupun memprediksi gimana jenis-jenis di masa depan. Terus di spektrum yang lain itu customer service. Kita ada mbak-mbak cantik di tempatnya Nanoves namanya Naura. Itu chatbot AI kita yang kita build sendiri. Itu sudah jalan selama beberapa bulan ini dengan target tentunya untuk lebih banyak serve customer, lebih dekat dan lebih generatif. Nah, di belakang Naura ada namanya Mbak Roxy. Nah, itu ngapain dia? Bukan tempat belanja. Bukan. Ini namanya Mbak Roxy. Roxy ini apa? Roxy juga AI agent, tapi dia jadi co-pilot dengan agent customer service kita. Jadi di Nano itu uniknya adalah semakin matang usia organisasi aplikasi kita, maka pertanyaan-pertanyaan dan tantangan yang kita hadapi dari user-usernya Nano itu makin kompleks. Dan kripto tuh 24 jam ya, hitungannya detik running perubahannya, ya. Betul. Detik tuh perubahannya. Jadi kalau Roxy ini membantu rekan-rekan agent kita untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kompleks gitu. Agent tuh kita betulan pakai live chat. Jadi agent tuh harus saat itu juga menjawabnya. Kadang-kadang kalau udah 2-3 tiket berbarengan, pertanyaan susah. Nah, si Roxy nih yang bantuin, ini problemnya kayak gini loh, dulu kita pernah kayak gini, ini dari kombinasi jawabannya. Kayak gitu sih. Oke, nanti kita akan gali lebih lanjut ya, karena kan kesannya kalau diceritakan mudah. Mudah kesannya. Tapi building that into the current stage kan nggak gampang. Betul. Nah, kalau bicara ke Bang Nano atau kerjaannya Mas Robi kan data governance, data analytics ya, most likely memang akan lebih relevan. Tapi mungkin boleh kasih konteks dulu nih, Mas Robi, kalau misalnya di kerjaan Mas Robi sehari-hari atau di Bank Nano Syariah seperti apa? Apakah sama atau ada perbedaan? Ya. Jadi kalau pemanfaatan AI di Bank Nano Syariah sendiri mungkin mirip ya sama Mbak Fitri. Dalam arti kita kan industri jasa keuangan, bukan jasa keuangan dalam arti intinya berhubungan dengan finansial gitu ya. Di kami sendiri AI salah satunya ada chatbot. Kalau tadi ada Roxy, ada Naura, di kami ada Aira gitu. Jadi Aira ya gadis cantik berjilbab ya itu untuk sebagai chatbotnya kita berhubungan dengan customer. Nah, dari sisi fraud detection, fraud prevention juga sama. Dia setiap transaksi di Bank Nano Syariah gitu ya, itu dimonitor untuk mencegah penipuan, fraudulence kita bilang. Apakah itu transaksi genuine yang sifatnya asli, di-trigger sama nasabah, atau jangan-jangan itu attack prone gitu. Jadi untuk mencegah biar tidak terjadi financial loss di sisi bank gitu. Nah, di situ di proses perbankan ada proses pembiayaan gitu ya. Dalam proses pemberian pembiayaan tentu kita melakukan modeling scoring pembiayaan untuk menganalisis ketika nasabah atau calon debitur itu meng-apply pembiayaan, apakah berdasarkan data histori pattern-pattern yang ada ini layak atau tidak diberikan pembiayaan. Tentu nanti kita masuk AI-nya ada tapi tetap ada human-nya juga. Jadi AI sebagai alat bantu untuk pemberian pembiayaan. Itu sih kira-kira yang sekarang running di Bank Nano Syariah. Oke. Yang saya highlight sebenarnya 2 poin nih. Customer sama kemudian protection, perlindungan dalam transaksi terhadap fraud ya. Tuh. Nah, tapi kan sebelum itu semua terbentuk kan perlu ada feeding data nih. Nah, mungkin Mas Robi bisa cerita dulu nih kalau dari pengalaman Mas Robi sejauh ini untuk memastikan bisa memenuhi needs yang tadi untuk meng-cater ke customer sama kemudian ke perlindungan transaksi terhadap kemungkinan fraud, itu feeding datanya seperti apa? Karena kan yang kita tahu
sistem is sistem, tapi kan juga feeding datanya ini penting. Pengalamannya gimana, Mas? Ya, mungkin saya satu-satu ya bercerita dari sisi yang tadi masalah pembiayaan scoring, credit scoring kalau mungkin teman-teman sering dengar. Jadi kalau credit scoring itu berdasarkan historis dari pemberian pembiayaan bank terhadap debitur yang sudah jalan existing gitu ya. Dianalisis pattern-patternnya, mana yang pattern-patternnya, oh ini oke, dulu diberikan pembiayaan tapi ujung-ujungnya menunggak gitu. Itu historisnya macam-macam, dari payment schedule-nya dia, terus kita ngomongin dari rentalnya, dalam arti ketika misalnya dia itu pembiayaan udah mulai batuk-batuk, skornya berbeda. Jadi masing-masing personal atau calon debitur itu diberikan skor yang berbeda berdasarkan historis model yang udah ada. Gitu. Jadi kalau kita ngomong data feed-nya itu berdasarkan data historis. Di konteksnya ini adalah pembiayaan yang sudah di-disburse gitu. Nah, karena kalau kita ngomongin pembiayaan yang sudah di-disburse, kan kita sudah tahu kualitasnya apakah dia bagus atau jelek yang berdasarkan historis yang kita punya gitu. Nah, itu kalau dari sisi pembiayaan. Nah, kita ngomongin konteks selanjutnya dari sisi fraud detection, fraud prevention gitu ya. Sama, kalau kita ngomongin machine learning, AI ada partnya machine learning, itu ngomongin supervised model sama unsupervised model gitu. Jadi dari pattern-pattern transaksi yang sudah ada gitu ya, kan kita tentu berkaca dan belajar. Belajarnya itu dalam arti kalau di konteks AI machine learning ada training, ada testing gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin supervised model tuh berdasarkan data historis yang ada dari fraudulence yang lalu, kita label. Oh, patternnya seperti ini, dia itu fraudulence gitu. Nah, si machine learning akan belajar sehingga kalau misalnya ke depannya memiliki similarity yang sama, itu akan memberikan alert kepada fraud analyst gitu. Jadi kalau kita ngomongin konteksnya machine learning, itu ada data historis ya, tergantung domain datanya sendiri. Kalau kita pembiayaan ya disbursement pembiayaannya, kalau yang fraudulence itu transaction based gitu. Oke. Berarti history data penting ya? Penting. Oke. Kalau Mbak Fitri gimana? Lebih kurang sama kalau ngomongin data, tapi kita ada komponen yang sedikit tambahannya. Kalau untuk fraud prevention itu ada external data juga. Karena crypto itu seperti yang saya sampaikan 24/7 ya, dan itu dia kiblatnya kemana-mana, ke US, ke lokal dan sebagainya. Jadi transaksi itu zona waktu sangat-sangat berpengaruh, sehingga drive kita tidak bisa semata-mata hanya berdasarkan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kami harus juga mempertimbangkan apa sih yang sedang terjadi di market. Apakah ada cyber attack ke tempat-tempat lain? Karena biasanya seperti yang dulu FTX dan segala macam itu banyak cyber attacks yang terjadi di exchange luar negeri. Nah, biasanya itu terjadi juga di tempat-tempat lokal. Jadi kalau lagi rame banget. Gitu. Nah, itu yang kita jadikan pola-pola dari eksternal untuk kita feeding juga. Termasuk juga kita melakukan, tadi kan Mas Robi bilang ada fraud analyst. Nah, kita juga melakukan komponen manusianya kita educate gitu. Itu yang paling challenging. Mengedukasi mesin itu satu hal, tapi mengedukasi people yang melakukan pengambilan keputusan itu yang paling challenging biasanya. Pengambilan keputusan dan juga memastikan disiplin data juga ya. Betul. Ya nggak sih, kalau misalnya data tadi kan kalau kesannya kan kalau misalnya polanya udah benar atau patternnya sudah benar, tapi kan yang menginput datanya atau historinya nggak cuma dari sistem aja. Betul, sih? Betul. Ya, jadi karena kalau garbage in, garbage out gitu kan, kita pastikan datanya valid, eksternal yang kita ambil juga sesuai dengan kebutuhan dan konteks bisnis kita. Baru kemudian people-nya juga kita perlu lakukan, karena ujung akhirnya ada di people-nya. Mereka yang akan klik button, mereka yang akan menghadapi customer, termasuk juga dari sisi customer service. Berlaku hal yang sama. Jadi biasanya kami lihat, kita juga ngikutin harga pasar, situasi lagi naik apa turun. Karena kalau di kami fokusnya di investment, transaction. Jadi pada saat market naik, pertanyaannya tuh seperti apa, kita coba predik tuh. History ada, tapi kadang-kadang banyak hal baru. Ada koin baru, ada situasi baru. Itu kami harus grab dengan cepat, masukin data ke tempat kita dengan cepat, plus educate agent kita juga. Itu sih Mas Bro. Karena nyambung dari tadi kan berarti pola, kemudian tren. Apakah memang bakalan bisa kemudian ke prediktif juga nih? Karena kan Dino bilang volatile juga ya. Betul. Kalau misalnya di investasi kan memang bisa ngaruh ke trend market, which is prediktif. Nah, apakah kalau misalnya di bank ataupun misalnya di investasi, ini juga akan memberikan prediktif atau gimana sebenarnya?
Mufid? Oke, kalau di kedua sisi, terutama mungkin dari sisi customer service ya, gitu. Kita base-nya nilai-nilai utamanya itu empati, gitu. Jadi semua data-data yang kita masukkan itu ujung akhir pengambilan keputusan itu kita selalu arahkan ke personnya adalah empati part. Gitu. Nah, empati gimana? Kita belajar behavioral finance-nya. Jadi orang berinvestasi itu berbeda dengan orang minjem uang, beda dengan orang nabung, beda dengan orang spending. Nah, itu yang kami educate gitu. Jadi nanti kalau terus gimana cara ngebangun prediction modelnya, yaitu kembali ini kalau secara investment behaviornya orang risk appetite-nya seperti apa, terus perubahan pasar seperti apa, pergerakannya seperti apa. Karena silver line-nya selalu ada, karena dari dulu manusia seperti itu ya. Ada hal-hal tertentu di dunia investasi yang mereka miliki. Nah, kita pakai itu sebagai pedoman dasar dan membangun pola prediksinya berdasarkan itu. Oke, jadi tetap dijaga juga dari orangnya, dari orangnya, nggak hanya tergantung sama machine learning atau dari AI-nya aja ya. Gitu. Oke, sip. Kalau di perbankan gimana Mas Robi sejauh ini? Kalau perbankan prediktif itu kita biasanya ada dua hal, satu product recommendation yang kita sering pakai juga, terus satu lagi yang customer churn. Jadi untuk memprediksi kalau kita ngomongin product recommendation, kira-kira nasabah itu kira-kira dengan kategori yang sekian diberikan produk yang layaknya apa, yang menurut kebutuhannya dia. Balik lagi, kalau kita ngomonginnya AI itu shiftingnya udah mulai customer centric. Bagaimana kita perusahaan itu berlomba-lomba biar customer centric. Jadi mendahulukan kebutuhan dari pelanggan gitu. Nah, tentu salah satunya product recommendation, kita memberikan fitur-fitur yang lain juga ya. Plus yang kedua adalah yang tadi customer churn. Bagaimana menganalisis kalau misalnya nasabah ini udah mulai kayaknya akan meninggalkan kita gitu ya. Kalau prediksinya itu nasabah itu sudah mulai mau meninggalkan kita, kita coba approach kembali gitu ya. Jadi jangan sampai dia benar-benar hilang dari kita. Jadi bagaimana kita tetap meretain mereka. Jadi ada kalau strategi bisnis kan ada dua ya. Kita upselling sama yang retain existing. Kalau retain existing berarti yang customer churn. Kalau yang product recommendation itu lebih ke arah upselling gitu sih. Berarti akan ada alert dari machine learning atau dari AI terhadap kemungkinan losing potential customers atau existing customers ya. Jadi alertnya coming to the people. Di Nanovest juga ada pendekatan seperti itu kah atau gimana? Ya, kita juga pakai pendekatan yang sama. Tapi kalau bedanya kalau di investment kita drive-nya paling besar tuh dari eksternal. Jadi tergantung bagaimana market, lagi perang nih gitu. Investasi gimana? Orang ternyata lebih safe haven asset. Jadi kita ngedorong safe haven asset, kita educate, kita kasih ini, dan kita lihat lagi polanya. Tapi ada orang-orang tertentu, regardless situasi apa, mereka selalu konsisten di risk asset, risky asset gitu. Jadi tetap ada. Ya. Jadi makanya kalau di Nanovest uniknya adalah kita menyimbangkan kedua sisi. Jadi tidak serta-merta hanya terfokus kepada apa yang dialami atau dimiliki user di masa lalu, tapi bagaimana apa yang terjadi di luar kemudian mempengaruhi mereka untuk keinginan mereka di masa depan. Keputusan. Tadi juga kayaknya di perbankan sebenarnya seperti itu ya. Kalau misalnya dia sudah punya pola-pola perilaku tertentu, apakah akan stay atau akan meninggalkan atau berpaling ke lain hati, perlu dijaga juga ya. Oke, nah itu sangat menarik. Thank you sharingnya. Cuma tadi kan ada chatbot, ada approach di mana sebenarnya juga membantu pekerjaan. Biasanya ada dua hal nih. Satu tentang nanti kekhawatiran semua pekerjaan akan digantikan sama AI yang paling besar, maksudnya, atau katakanlah nggak cuma AI, perubahan perkembangan teknologi yang sangat cepat itu kan kalau bisa kita bicara tentang revolusi industri ya, sekarang kayaknya udah nggak 4.0 lagi, entahlah udah di titik berapa koma nol. Let's see the trend. Ada kekhawatiran bahwa pekerjaan manusia akan digantikan sama AI atau teknologi. Itu yang pertama. Kedua, biasanya adalah bahwa AI itu walaupun dibentuk seempatik mungkin atau semirip manusia, ternyata masih belum punya personal touch. Biasanya topik gede dua nih. Nah, aku pengen dapat perspektif dari Mas Robi. Kalau misalnya ada seperti itu gimana?
Kalau saya sih menganggap AI itu sebagai alat bantu, bukan menggantikan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini sering dengar bahwa orang itu bukan digantikan dengan AI, tapi orang yang menggunakan AI itu akan lebih bisa bersaing, lebih bisa survive dibanding orang yang nggak pakai AI gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa kita sebagai pekerja di industri pekerja gitu ya, dengan adanya AI, jangan sampai kita justru kayak kerja gitu-gitu aja. Apa yang sifatnya BAU, business as usual, operasional, dan lain-lain, itu harus dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Harus dikembangkan lebih lanjut, kalau enggak nanti akan digantikan. Makanya tadi saya bilang people with AI akan lebih survive dibanding people tanpa AI gitu. Nah, terus ngomongin tadi masalah konteks emosional, bener bahwa kekhawatiran AI itu kan kayak kita biasa prompting gitu ya. Prompting mungkin dia nggak tahu sense kita, emosional kita kan. Makanya tetap ada titik-titik poin di mana suatu industri atau pekerjaan itu nggak mungkin bisa digantikan dengan AI juga. Kadang kita mau bangun chatbot sebagus apapun gitu ya, untuk menghandle nasabah atau customer interaction, di-serve sama AI, ujung-ujungnya tuh saya sering baca komplain. Ini saya mau komplain, tapi kayaknya AI ini berputar-putar gitu. Berputar-putar, nggak terlalu datar. Betul. Jadi kadang kan orang tuh butuh didengar gitu ya. Oke, AI mungkin kita bisa curhat. Dulu ada zaman dulu 10 tahun lalu, kalau nggak misi atau misi. Intinya kita kayak ngobrol gitu. Tapi at the end of the day, ketika emosional kita atau emosional customer kita itu ada di suatu titik, emang itu nggak bisa digantikan sama AI gitu. Nah, jadi bagaimana kita selaku orangnya sendiri dengan adanya AI ini justru jangan, saya jadi tergerus nih gitu. Tapi coba pelajarin AI-nya, apa yang bisa dibantu dengan AI untuk kita lebih bisa survive gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir, tapi justru kayak tadi juga mengedukasi, kemudian memperkaya diri juga ya, biar bisa work hand in hand ya, barengan tanpa kemudian, padahal sebenarnya kan bisa membantu gitu. Mbak Fit mau nambahin angle-nya? Karena kan tadi agak keunikan dikit yang tadi masalah trend market. Kalau perbankan mungkin ya walaupun volatile tapi kayaknya nggak se-volatile ekstrim gitu pasti lah gitu. Betul. Terutama kripto ya. Ya, jadi mungkin saya nambahin yang pertama tadi ketakutan. Jadi kita pernah melakukan survei di internal Lanovest. Jadi kita melihat seberapa tinggi sih adopsi AI di luar dari hal-hal yang memang sudah embedded di dalam platformnya. Jadi bagaimana manusianya menggunakan itu. Jadi saya temukan ada 2 spektrum yang sangat jauh. Jadi spektrum satu adalah mereka yang merasa tidak membutuhkan AI. Kenapa? Karena kerjaan saya udah bagus kok, saya ngerasa saya bisa kok, saya ngerti, ya paling kalau AI bikin email boleh lah gitu ya. Tapi kalau bikin email, bantu bikin email, ngedraft itu boleh lah ya gitu. Di spektrum yang lain yang sangat-sangat ekstrim, saya mentah-mentah saya ambil. Jadi saya percaya banget nih kalau saya search pakai AI A, AI B, itu hasilnya bagus banget. Kalau saya ambil ketiplak, saya copy paste gitu. Tanpa mempelajari ini di belakangnya seperti apa. Dan apakah ketakutan itu ada? Nah, mungkin karena saya bagian yang banyak menghadapi customer dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak lah ya, itu ada. Gitu. Jadi khususnya mereka-mereka yang berada di jajaran manajer lini tengah gitu, manajerial yang mungkin baru supervisor, assistant manager, itu merasa justru mereka yang paling merasa ketakutan gitu. Kenapa? Karena function untuk merubah strategi menjadi tactical point itu sudah bisa diakomodir oleh AI. Nah, untuk di bagian bawah itu sudah pasti ya, karena sudah banyak automation sebenarnya yang jauh lebih real. Itu automation bahkan sudah cerita 10 tahun lalu tuh ya gitu. Nah, itu sehingga kalau ditanya ketakutan ada gitu. Rekan-rekan customer service bahkan nanya, Bu, ini kita ada Naura, ada Roxy, nanti saya ada nggak ya kerjaan saya gitu ya? Itu ada gitu. Di internal juga ada. Jadi di situ kemudian kalau saya boleh bilang AI ini akan menjadi suatu alat untuk seleksi alam. Jadi untuk mereka yang merasa dirinya baik-baik saja dan tidak siap menerima perubahan yang sejatinya pasti akan terjadi, secara serta-merta akan tersingkir tuh, gitu. Kalau dia nggak bisa hand in hand, nggak bisa co-pilot, itu akan secara natural akan tersingkir dan menjadi tidak relevan terhadap situasi, gitu. Sehingga apa yang kami lakukan, kami menaikkan standar kompetensinya, kami lakukan assessment, kami lakukan peningkatan kapabilitas jobnya supaya nanti mereka juga tetap relevan dan tumbuh bersama kami bersama-sama. Gitu. Jadi kalau kita adopsi Naura, ya mereka bisa juga input datanya, assessment, analisis
statementnya dan segala macam di dalamnya. Jadi itu yang menarik. Kalau tadi data pasar itu angka-angka, tapi bagaimana merubah itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi user, itu hal yang perlu dilakukan oleh people yang ada di tempat kita. Tumbuh bersama, Tumbuh bersama. Tumbuh bersama Nando. Ih, kawan aja Mas Lo ya. Ya harus dong masuk Pak Eko. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya tadi Naura dan Roxy, emotional approach-nya gimana kalau ngadepin customer tuh? Itu yang menarik gitu ya, karena sebenarnya kalau ditanya emosional itu seperti apa, bahkan manusia agent sendiri itu belum tentu punya emosional yang cukup untuk menghadapi user pada saat komplain. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena investment crypto lagi itu unik gitu. Bagaimana menghadapi koin yang stabil seperti Bitcoin, terus ngadepin meme coin itu beda gitu. Karena kalau meme coin menit ini masuk, sejam lagi udah bisa drop gitu, sejam lagi bisa naik 1000 kali lipat gitu. Jadi secara emosional itu berbeda gitu. Dan Nano kan produknya banyak banget, kita ada crypto, kita ada US stock, kemudian kita ada gold. Itu perbedaan risk appetite usernya itu sangat-sangat ekstrim, dan yang kami hadapi pun jenisnya sangat-sangat bervariasi, dari mulai mereka yang investasi coba-coba cuma 10.000, 50.000 sebulan, sampai mereka yang investasinya besar gitu ya. Sehingga state of mind dari masing-masing orang berbeda-beda. Itu kita lakukan kelas sebenarnya. Jadi AI-nya sendiri itu data dan fact analysis. Jadi menganalisis faktanya seperti ini, kecenderungan orang seperti ini. Ujung-ujungnya saya emphasizing ini adalah human-nya. Bagaimana menafsirkan data-data tersebut, pilihan-pilihan jawabannya untuk kemudian menjadi referensi buat dia. People yang harus kita empower. Mereka yang akan menghadapi user itu dan menjadikan feedback baik itu dari Naura, bot-botnya masing-masing atau dari mereka sendiri menjadi empatik kepada usernya. Oke, jadi kalau bisa aku rangkum sebenarnya tetap memperhatikan SDM dan mendorong SDM untuk selalu update knowledge dan skill juga ya. Dan bukan merasa terancam, tetapi gimana menjadi kayak mungkin rekan kerja ya, atau co-partner lah ya, kayak yang yuk maju tumbuh bersama. Tumbuh bersama Nando. Salah ya. Kalau tim saya tuh selalu bilang bahwa ya itu ya AI gitu ya, itu bestie. Nanya bestie dulu gitu. Jadi ya saya seneng kalau tim tuh lebih kepo, lebih kreatif, terus dia menggunakan prompting AI itu untuk kerjaannya dia. Jadi bestie istilahnya. Oke, bestie. Kalau di tempat saya agak beda tuh. Jadi dulu waktu awal adopsi AI, saya push untuk AI. Tapi begitu adopsi udah tinggi, dependensinya tinggi. Saya balikin dia. Oke. Ayo coba pikir lagi sendiri. Jadi kayak dosen gitu. Oke, ini kan hasil AI nih. Coba kamu bikin tulis sendiri coba kalimatmu. Itu menantang kemampuan mereka prompting juga di masa depan. Gitu, itu challenge juga. Jadi ini AI udah bagus. Coba cari perbandingan data di luar. Coba bandingin lagi. Jadi mereka ya udah scale-nya dulu udah di level 7. Wah, ini harus di level 12. Nggak bisa lagi 10 gitu. Itu menarik juga. Iya, jadi ada plus minus ya. Iya, gitu. Sambil juga sebenarnya kan kalau kita bicara jasa keuangan, ya kan, entah itu di perbankan, investasi atau apapun, selalu ada highly regulated industry, ada otoritas yang harus diikuti di negara ini, aturan-aturan. Nah, sebenarnya gimana sih si penerapan AI ini memastikan kalian tuh nggak melanggar rambu-rambu tersebut gitu loh, atau gimana memastikan ya tetap comply, entah itu dari orangnya, entah itu dari upgrade sistem dan proses segala macam. Mungkin Mbak Fit duluan. Iya. Kalau di Nano, kami tentunya dua paling mendasar fondasinya adalah data governance dan data integrity, gitu ya. Jadi kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001 dengan beragam detail di dalamnya. Kita juga udah ada cyber security dan lainnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara Nanovest untuk bisa secara definitif mengikuti direction, oh ini dari otoritas seperti ini. Nah itu kita mengikuti, kita seperti servernya, gitu. Terus bagaimana kita mengolah data retention-nya dan lain-lainnya. Otomatis kita comply, kenapa? Karena kita udah mendapatkan ISO. Tapi on the other hand, kita memastikan bahwa data-data yang kita masukkan ataupun data-data yang kita gunakan sebagai pelatih nih untuk mesin di dalamnya itu tetap relevan, gitu. Jadi datanya integritasnya terjaga, governance pengelolaannya juga benar, gitu. Dan yang paling penting itu relevan. Karena sebanyak-banyaknya data, tapi jika pada akhirnya modelnya dan juga apa yang kita lakukan tidak relevan dengan kebutuhan dari customer kita, ya cuma aja, gitu. Nah, itu
tentunya kita buat reportnya, kita audit secara berkala, kemudian kita improve sesuai dengan kebutuhan, kita lakukan backup dan lain sebagainya. Gitu sih Mas Pur. Tetap seperti itu ya. Iya. Gitu. Nggak boleh kebablasan. Nggak boleh kebablasan. Oke. Kalau di Mas Robi gimana? Kalau kita, so far yang saya tahu itu bahwa kalau kita ngomongin AI, kita ada OJK, belum ada POJK, SOJK-nya baru kayak ngeluarin baru-baru ini buku tata kelola AI gitu. Terus kalau dari kementerian dulu sebelum Kominfo gitu ya, dia ngeluarin 10 ethical AI. Baru-baru ini, baru banget Komdigi ngeluarin buku putih AI. Nah, tapi belum ada yang sifatnya kayak saya bilang bahwa regulated yang do and don't say gitu, tapi ya lebih kalah advisor gitu ya. Kerangkanya besar gitu. Oke, kalau lu adopsi, kalau Anda mengadopsi AI gitu ya, itu ini loh hal-hal etiknya yang harus dihindari atau yang boleh dilakukan gitu. Tapi kalau ngomongin kayak kita ngomongin POJK, SOJK kan clear, ada dan kaya dan lain-lain gitu ya. Tapi so far AI belum. Nah, benar kata Mbak Fit tadi, bagaimana kita di industri itu menerjemahkan regulasi-regulasi atau pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan dari lembaga-lembaga yang ada, itu diterjemahkan dengan konteks inovatif kita ya, inovasi kita terhadap AI, biar sesuai dengan rambu-rambunya, nggak menyeberang gitu. Nah, AI ini kan kalau kita ngomongin yang paling ditakutkan apa sih gitu ya? Ke perlindungan dari sisi konsumennya. Jangan sampai, kalau saya ngomongin tuh ada 4 pilar risk gitu. Jadi yang emang low risk, ada yang sifatnya ini boleh. Contoh yang generative AI, kita misalnya buatin gambar, buatin video, itu boleh gitu. Tapi kalau kita masuk ke level yang sifatnya AI ini berimpact terhadap human atau kemaslahatan orang lain gitu ya. Nah, itu yang harus mulai di-put man in the loop. Jadi nggak bisa AI bekerja 100%. Contoh, misalnya ada CV masuk gitu, dia langsung automation menolak atau meng-approve gitu. Nah, itu kan berhubungan sama orang. Takutnya AI-nya salah gitu ya, tidak bisa mengambil dengan keputusan dengan benar. CV yang orang yang pingin niatnya kerja malah ditolak gara-gara ya. Sama pembiayaan juga. Jadi kalau itu menyangkut sama kemaslahatan orang, itu harus tetap ada human-nya yang put that in the loop gitu ya. Di UU PDP juga mengatur gitu. Kalau kita ngomongin UU PDP, karena saya di data analitik, saya juga megang PDP-nya gitu ya. Itu ada mengatur tentang namanya DPI ya, Data Protection Impact Assessment. Salah satu poinnya adalah kalau misalnya itu ada suatu pengambilan keputusan yang bersifat otonomus atau otomatis yang menyangkut impact dari hak subjek data pribadi, itu nggak bisa diput semua dikerjain sama AI gitu. Tetap harus ada human-nya gitu sebagai risk mitigation-nya. Terus yang paling di-avoid itu yang kalau misalnya AI itu bekerja dengan melanggar norma-norma gitu. Ya misalnya biometric analysis dan lain-lain yang sifatnya itu membuat kerugian dari hak subjek datanya. Tentu itu di-avoid gitu sih. Oke, berarti tetap ada rambu-rambunya dan juga sebagai ya, one of the leader in the organization juga kalian mencoba memastikan orang tetap terlibat dan aware tentang hal itu ya. Jadi nggak mengandalkan kayak dirimu tadi bilang, ini udah kelihatan pakai semua, tapi coba kalau pakai kata-kata sendiri. Nah, kalau yang ini tetap harus ada judgement dari orang yang memang sudah lebih berpengalaman juga ya, nggak benar-benar dilepaskan. Oke. Nah, tanpa terasa kita kalau udah ngobrol kayak gini seru, udah cepet ya, satu-satu gitu loh. Nah, prediktif, pola, dan segala macam. Ini kan udah di jelang-jelang akhir tahun nih. Biasanya kan akan ada tren-tren orang akan lebih pilih apa, bicara nasabah apa. Nah, kalau misalnya sejauh ini di perbankan gimana, di investasi gimana, dan sebenarnya gimana sih AI itu bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk membantu mereka memenuhi entah itu resolusi atau entah target-target keuangan yang ingin dicapai, Mas Rob. Jadi kalau kita ngomongin AI terus ngomonginnya konteksnya personal gitu ya, itu personal financial management gitu ya. Bagaimana AI membantu nasabah dalam konteks perbankan nasabah gitu ya, mengatur keuangan mereka. Nah, konteks PFM itu luas.
dari ngomongin masalah budgeting, terus memonitor spending, bagaimana kita memonitor uang kita saat ini misalnya dari gaji setiap tanggal 26 atau tanggal 25 gitu ya. Ada yang tanggal 30. Ada yang gitu ada yang akhir bulan banget. Ada yang bulan berikutnya. Ada yang dirapel gitu. Tapi pada intinya adalah begitu dana itu masuk, PFM itu bekerja untuk menganalisis ketika terjadi spending, itu ketahuan nih kategorinya dia apa. Kalau misalnya ini misalnya transfer atau misalnya payment di bill payment untuk listrik dan lain-lain, itu dikategorikan gitu. Karena nanti ujung-ujungnya nanti akan keluar report untuk yang diakses sama si nasabahnya tersebut, apakah dia bisa tahu nih pengeluaran mana yang over budget atau pengeluaran mana yang nggak kerasa mungkin dikit tapi boncos gitu ya. Nah tentu kalau kita ngomongin PFM itu alat bantu, tetap mindednya ke orangnya lagi. Apakah orangnya itu sekarang di statusnya ekonominya seperti apa? Dalam arti mungkin ada orang yang saya masuk gaji aja saya mikirin bayar utang gitu kan. Ya. Itu fokusnya kan pasti ke situ tuh, ya kan. Tapi ketika misalnya lebih mature, keuangannya dia lebih mature, tentu dia akan berpikir saat ini saya usia berapa, saya mengalokasikan dana saya seperti apa? Dana daruratnya kah? Investasinya kah? Untuk tabungan anak, tabungan keluarga dan lain-lain gitu pensiun. Ya. Dana pensiun. Nah, itu balik lagi nanti dianalisis PFM itu mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Fitri karena di investment gitu ya. Nanti ada tuh portfolio resiko gitu ya. Portfolio resiko apakah Anda agresif atau misalnya moderat dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi nanti si AI ini akan merekomendasikan kita punya produk-produk ini yang emang ini relevan dengan profilnya Anda gitu ya. Itu yang bisa direkomendasikan untuk diambil. Tapi balik lagi tidak bisa disamaratakan karena balik lagi ke kondisi keuangan orang kan beda-beda gitu ya. Gitu sih. Jadi PFM itu sebagai alat bantu untuk monitoring anggaran, reminder gitu ya. Kalau misalnya ntar lagi nih ada jatuh tempo bayar utang, dia biar nyiapin dananya dan lain-lain gitu sih. Jangan sampai kebablasan gitu Jangan sampai kebablasan. Oke, thank you Mas Rob. Mbak Fit, ada yang mau ditambahin atau more or less sama? Kalau ditanya gitu ya, karena kan saya lebih banyak customer experience ya, dan juga itu secara personalisasi memang sama sih. Ekspektasi pelanggan secara global itu memang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih personal gitu, yang rekomendasi yang jauh lebih relevan dengan karakternya. Tapi kita jangan lupa juga generasi berikutnya secara keuangan ini kan banyak yang ada kita yang mulai dari baby boomer, generasi X, generasi milenial, kemudian terus lagi ke generasi Z, generasi Alpha, itu karakternya ada lumayan banyak tuh shiftnya gitu. Kayak sekarang generasi Z mereka cenderung lebih cepat stres dibandingkan yang milenial ngerasa muda terus gitu. Dan itu juga berpengaruh. Dan sekarang lebih cenderung pengen jalan-jalan. Betul gitu kan. Nah itu juga akan berpengaruh ke bagaimana mereka memilih selera resiko mereka dalam berinvestasi, tujuan investasinya apa dan lain sebagainya, serta bagaimana mereka berhubungan dengan customer service gitu kan ya. Jadi pada saat mereka ada komplain, ekspektasinya seperti apa itu berbeda-beda tergantung dari karakter orang. Jadi tidak serta-merta hanya berdasarkan data informasi yang kita miliki di masa lalu. Personalisasi itu betul banget, itu yang menjadi ekspektasi ya. Saya setuju dengan Mas Robi, itu memang ekspektasi yang bagaimana sentuhan dari masing-masing institusi organisasi terhadap value-value-nya mereka itu bisa juga dicerminkan melalui AI gitu. Jadi kita kasih rekomendasi, tapi kita di belakang juga kasih tahu kenapa kita kasih rekomendasi ini, karena organisasi yang punya value seperti ini, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, AI ini tidak hanya semerta-merta mempertajam apa yang memang secara keilmuan atau khususnya di dunia keuangan itu sudah kita miliki kayak budgeting, spending, segala macam investment, tapi juga memberikan sentuhan yang relevan terhadap kebutuhan generasi tersebut dan individu tersebut di situasi saat itu. Oke, thank you. Ini seperti saya bilang, nggak berasa kalau misalnya ngobrol sesuatu yang seru dan relevan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, dan ternyata banyak pesan-pesan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapetin key points. Nah, tapi sebelum tutup, Mbak Fit yang paling cantik mungkin mau kasih pesan ke teman-teman terkait AI dan berdasarkan pengalaman dirimu di kerjaan sekarang, sebenarnya harus gimana menyikapinya?
Baik. Jadi kalau dari saya sih, saya selalu menanamkan ke tim member, ke teman-teman gitu ya. AI ini sebenarnya bagi kami itu adalah co-pilot gitu. Jadi dia kalau kita naik pesawat itu kita pilot, kaptennya dia akan jadi co-pilot. Dan bagaimana co-pilot ini bereaksi itu juga tergantung dari bagaimana kita feeding information, kita mengedukasi dan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi bagi saya mungkin pesan juga buat rekan-rekan yang menonton bahwa untuk AI itu tidak bisa 100% percaya, tapi tidak bisa juga kita tidak anggap ada gitu. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita kalau mau bertahan dunia profesional kita harus stay relevan. Jadi buat teman-teman stay relevan, tetap pelajari apa sih AI itu latar belakang, hal-hal yang sederhana aja. Tapi pelajari juga pondasinya. Jadi apa sih fundamentalnya, nilai-nilai dasarnya itu perlu dipelajari sehingga nanti keluaran dari AI kita juga bisa cermati sesuai atau enggak. Karena namanya generatif dia akan menyesuaikan juga kan dengan kita. Tergantung data, info yang memang sudah diambil sama dia ya. Terus kita kasih feedback, ini kurang sesuai. Nah itu. Jadi tetap belajar, tetap relevan juga dan siap embrace perubahan gitu. Karena buat saya sih AI ini again co-pilot, partner bersama-sama seperti Mas Robi tadi ya, partner bersama-sama, tapi jangan sampai partner ini nanti overlap juga ngambil kita. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Overlap atau bahkan override. Override gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap bisa bersama-sama seiring sejalan dan tetap relevan untuk industri yang tempat kita bekerja. Oke, thank you Mbak Fit. Mas Robi, mungkin dari sudut pandang Mas Robi sebagai data analytics and governance di perbankan syariah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya kacamatanya dari dua sudut ya. Satu pengguna, gitu ya, dari sisi pengguna. Yang tadi saya statementnya adalah orang dengan AI itu akan lebih survive, akan lebih kelihatan value-nya dibanding orang yang nggak pakai AI. Jadi bagaimana kita justru mengadaptasi dengan teknologi-teknologi AI yang sudah ada untuk bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Nah, terus sudut pandang kedua yang saya melihat adalah dari sisi engineering AI-nya sendiri gitu ya. Karena AI itu ada sisi pengguna, ada yang ngebuat dong. Gitu ya. Kalau dari sisi pembuat, nah itu ini saya baru baca berita tadi pagi gitu ya, nonton salah satu podcast itu di perusahaan yang gede gitu lagi berlomba-lomba nyari talent AI gitu ya. Jadi teman-teman yang sebagai pelaku yang membuat modeling atau ngebuat AI itu jadi kesempatan besar teman-teman value naik dan tanda kutip gitu ya. Sekarang lagi dilirik, lagi seksi-seksinya lah job role ini. Jadi kalau saya bilang AI kita nggak bisa menutup mata gitu ya dengan keadaan di sekitar kita saat ini. Tinggal masalah kita di posisi mana, pengguna atau yang sebagai pelaku yang ngebuat AI-nya. Oke. Thank you Mas Robi, Mbak Fitri sekali lagi sudah mau hadir hari ini berbagi cerita, karena intinya it's a people story, cerita tentang teman-teman rekan kerja dari perspektif perbankan syariah dan juga dari investasi kripto dan berbagai macam produk yang lain. Kalau aku bisa simpulkan sebenarnya memang AI ini kayak pedang bermata dua lah. Cuma memang ketika kita yang pegang pedangnya, kita sebenarnya punya kontrol. Kita mau gunakan si AI ini mau jadi seperti apa. Apakah menjadi sesuatu yang positif, dan kayaknya dari cerita Mas Robi dan Mbak Fitri benar-benar banyak hal positif yang bisa digali ya untuk rekan kerja, untuk customer, kemudian juga untuk personal needs, which is tadi kita bicara ya mungkin sedikit tentang kalau misalnya kebutuhan keuangan pribadi, gimana caranya mengoptimalkan AI, entah itu di aplikasi manapun atau mungkin di aplikasi perbankan kan kayaknya juga udah mulai ya. Kalau misalnya transfer ini dipakai buat kebutuhan yang memang rutin atau cuma hura-hura doang, hedon doang, biasanya nanti akan ada remindernya, dan tetap balik lagi manusia yang pegang kontrol terhadap data, menganalisa, memberikan feedback, sehingga AI-nya juga lebih tajam dan sebenarnya menjadi rekan kerja. Oke. Semoga sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman dan tidak ada kekhawatiran lebih lanjut tentang AI dan ketakutan bahwa akan digantikan posisinya sama sekali, karena tetap butuh manusia juga, tetap butuh SDM, tapi SDM yang kemudian terbuka dan
mau belajar, tapi tidak terlalu mengandalkan 100% ke AI. Gitu ya. Oke, thank you lagi Thank you, Mbak Fitri, Mas Mas Robi. Robi untuk sharingnya hari ini, untuk ceritanya hari ini. Let's say goodbye ke teman-teman. Sampai ketemu. Thank you. See you. Thank you.